Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kiram alladzi ja'alana min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syahidil akram wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba wa ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi dan hormati Bapak Kades Kaum, Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, staf desa Lampung Hadir, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pertama-tama, mari kita menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Secara khusus pada malam ini Allah berikan kita izin dengan takdir Allah bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini. Kelihatannya kecil namun besar. Karena banyak yang hadir walaupun kecil. Mudah-mudahan terus dari nikmat ke nikmat Allah menurunkan kepada kita semua. Terlebih dengan wasilah kita sama-sama memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman, nikmat Islam, a'zamun ni'am ba'da iman wal Islam as-sihah. Sehat bagian daripada nikmat yang sangat luar biasa setelah iman dan Islam. La ya'rifu as-sihah illa al-marid. Kadang-kadang kita nyadar loh masih sehat. Lalu kalau sakit atau panas ganti berbetan nikmat sehat luar biasa harapan si manusia. Alhamdulillah pada kesempatan ini berkat nikmat tersebut kita bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Sehat selalu niki jamaah. Lalu tidak terlupa masih lama sehat-sehat terus lalu lupa para Fir'aun 400 tahun hidup hampir dengan sakit ya dia lupa. Iya dia milih jadi Tuhan gara-gara yang ngerasa sakit. Nah alhamdulillah jamaah sakit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu caranya Allah untuk melepaskan daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, ya. Jadi alhamdulillah. Berikutnya atas pesan-pesan kita menyampaikan salam cinta dan salam rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan seluruh keluarga kita besok di akhirat Allah berikan kita syafaat dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, man aktsara alayya salatan aqrab alayya manzilan, agar nanti di akhirat dekat, sangat dekat sekali kita berada di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat belu tegas puas lalu mana-mana sekecil. Sekalimat dua kalimat makinnya biar dia campur sampai yang makin kaitan kan kegiatan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senin manut yang bercerita dulu sekecil kaitan tahun ini dari salah tahun 2006 yang sempat sampai dunia. Berarti dari mana ada orang itu? Dari mana ada orang sana ini? Terus setelah gempa sempat yang lampak-lampak kan jadi ibu. Coba jelajahi maka yang lampak-lampak dok. Orang Maulid seluruhnya tentang Maulid. Dan apiaran kantor camat. Kebetulan motor gangga dulu motor ini. Maka sudah los ini. Lalu alhamdulillah dengan qadirullah kita selamat. Terus mana berikut al-insan bitakdir Allah bitakdir. Penasaran dia berniat doang berbitan milik Malik Taib jelajahi jalan belum itu dengan semenjak gempa makin ini kita takdiran Allah Subhanahu
Kata al-insan bitakdir Allah bitakdir. Apalagi caranya ini yang datang begini, adik tiang kebetulan ini persis. Adik tiang tiba-tiba sebelum tempo kepada kekencang sekolah. Nah, mungkin ini yang mengejar takdir ini karena kita melektir tak begitu. Kalau ini masih injek-injek tidak, saya nggak lah ekstrim ganti orang ini. Tiba-tiba yang nelpon jaga jalan sekolahan. Ini, mulai biasa tadi kalau kemis kayak jangan kelek selalu center kadang-kadang. Kalau mungkin para sebab ini kita pagi sih. Takdir, apalagi bermuajah kerja peraturan perkara sealim ini kalau luar biasa aja wasilah untuk temu pedai. Mudah-mudahan cuma diri syafaat beriuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita sekecil. Makin jangan cerita sedikit tentang kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat kubra. Nikmat yang sangat besar sekali. Makanya wajar kalau setiap tahun tibanya Rabiul Awal sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung, nikmat yang besar itu kita tidak menutup diri, menutup mata untuk merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sempat mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab Allah, Waha ila Musa, kepada Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, innaka la tudrik. Dia tidak mau dengan bagian dengan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Musa sangat mengetahui betapa agung besarnya orang yang menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau sida firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-anbiya yas'aluna ayyakuna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dengan Nabi Adam sampai seterusnya para nabi silue masih berdoa antara mau jadi bagian dengan umat bisa maksud apa jawab Allah fa'aballah. Dia nemeli masih Allah illa Isa, kecuali Nabi Isa. Saya kan masih lihat langit kedua nih. Kita dulu lemak kira-kira ada riwayat kadang-kadang itu tahun kemungkinan besar terjadi kiamat. Iya ada ya datang. Berarti masuk dari bagian umat besar Muhammad. Kita ini tanpa kita berdoa, tanpa kita minta, alhamdulillah bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba alam tertengok ada tali berjanji wa dhahara an maulidihi inda wiladatihi kharaid wa gharaibu ghaibiyah. Ini tentang keajaiban luar biasa ketika terjadi kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua alam bereaksi. Agak saling berjasa luar biasa nih. Jadi bagian-bagian daripada yang terlibat terkait dengan kelahiran baginda Rasul itu memiliki makna dan rahasia sungguh luar biasa. Misal, jak tersebut harapan dengan ini nih. Memiliki rahasia dan makna sungguh luar biasa yang terus mengalir dalam diri kita yang merayakan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, saya ibunda niki Bapak Ibu, ibunda Rasulullah Siti Aminah, Nabi makna niki aman. Berarti segera Maulid jangan aman doang kok jangan baik lawan niki. Ini kan bagian mana rahasia daripada makna yang terlibat dalam kelahiran baginda Rasul. Terus aran perawat niki. Arab bilang niki. Arana asyafa. Maknanya adalah kesembuhan. Berarti saat berniat maulid akan memilih sembuh, insya Allah dengan izin Allah akan disembuhkan, akan mendapatkan kesehatan terus. Walaupun lemas-lemas dulu lagu, insya Allah kesehatan si Allah. Dia nak jadi tantangan halangan, dia datang ke masjid, dia datang ke membaca kebaikan, dia jadi halangan. Kalau hizibah dan halangan, kenapa? Mendapatkan keberkahan daripada asyafa, kesembuhan dari lewat berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut aran budak, mungkin budak Nabi, bolahan bikin tuai bang. Nabi mana pahala. Berarti istiqomah tipe baginda Rasul, jangan nemu pahala doang. Berarti istiqomah sampai meninggal dunia. Mana daib. Nah ini tuai bang makin pahala.
Nah, ruang kebaikan mulut ada depan bidah maka bersebaru nih. Tidak nyebar hoax fitnah haran saja. Terus ketelu aran Halimatus Sa'diyah. Nah, tujuan kita untuk hidup adalah mendapatkan kebahagiaan. Sa'idah mana bahagia? Berarti hatinya lembut dan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini 4 hal ini terus aliran si Allah Subhanahu wa taala lewat perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru bagian kecil. Apalagi Malik Bumbek nanti terlahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 walaupun khilafiyah pendapat ulama tentang siwak, lagu jumhur ulama sangat 12. Nanti mana nih? Kita harus memegang 12 hal dalam ajaran Islam. 12 gue ini ke. Jadi ini sampai terlepas. Saat pertama rukun iman. Kira duit 6. Saat kedua rukun Islam. Saat ketelu ihsan. 6 jadi 12 jadi ini ke. Tak selepas ke 12 ini ke. Ya jadi makna makat Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12. Jadi punya makna rahasia. Kita pegang kata-kata 12 ini dengan mengamalkan rukun iman, rukun Islam dan termasuk ihsan. Tidak sampai petuk satu ini. Nah, ini sebagian. Nah, berikut. Kalau Allah Taala sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in 'alima. Ya maka Muhammadun tiadalah Muhammad. Dalam Al-Quran 4 kali disebut si Allah. Biar kali Bapak Ibu 4 kali. Perlu diingat nih, tidak sah lain doang teringat nih. Oh, 3 kali disebut si Allah. Surah Al-Ahzab sebab ini ke Al-Imran, surat Al-Fatah itu tersebut nama-nama bagi Rasul Muhammad sebagai bentuk daripada informasi Allah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia biasa. Yang di kekuatan di ayat Muhammad badak nih bahwa si ini adalah manusia biasa. Nabi bahasa Allah, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Ayat. Berarti pada marah pelingin merari, Rasulullah pun merari. Rasulullah berdua anak dan seterusnya. Namun lakal basyar. Ini nama manusia biasa. Berwon. Ada di sebuah kitab nih. Al-Muraqil Ubudiyah. Muraqil Ubudiyah di mukaddimah tahun ini saat bicara tentang masih sampai wa alihi wassalatu wassalam. Ada sebuah ulama berbahasa ini dengan bahar Nabi bahar basir. Nah, ini sesili terpernah yang mikir ma'aruf. Bahar basir timbangan mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Tapi bahasa ulama ini lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata ta'aba aslan fi mada zamani. Jadi dengan melihat alif hajah dikira ilmu arut ini. Bukan kalau kitab sekarang si guru tiang atau guru ngaji sampai telu karangan paruang beliau. Mulai jam masih mondok dari mana? Nah ini setelah dia suruh gara-gara beliau dia tadi hale pondoknya. Nabi maksud dengan syair ini tidak baik belum barang sesat begini lama-lama saat ngajum Rasulullah termasuk dengan syair-syair. Lain di suku waktu ada Hasan Ats-Tsabit tiba-tiba ngajum Rasulullah. Berbeda reaksi Rasulullah.
sakata wa tabassama. Teduh, nanti kemos. Nabi mau kemos. Berarti dia demen. Ini kan hadis takrir. Amunara marah-marah pelurus dan barang-barang sesat. Nah, Rasul hendak kemos kita dengan berselawat muji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara itu puji Rasulullah ini berberuan bahwa manusia memang seperti manusia biasa Rasulullah, tapi tidak seperti manusia biasa. Ada kelebihan. Beruan lam yahtalim qattu taha. Ini mimpi bahasa marah itu pada biasa nafsu atau setan bisa lengan bisa berbajang itu. Ngimpi antena subul muncrat nabi-nabi Aisyah kental-kental. Ini marah-marah ini ke Rasulullah. Berbeda dari yang lain. Selama lam qattu taha wa ma tatha'aba. Ini wah lumayan kalau menikah menara sama Muhammad. Sama Rasulullah Muhammad, sekedik pun ya Muhammad. Wa ma tatha'aba. Di madazam selain-lain itu haram Muhammad Rasulullah. Min hudawar lamun arab lain batil luwih badek binatang ini. Lamun arab binatang-binatang dari Rasulullah SAW lam tahrub yajina. Dia saliyah-liyah wa ma waqad dubabatun termasuk dia muhabai searan nabi aran lalat yang nama singgah apa bahasa sasar nyontok sekalipun dia nyontok searan kelikit sesuai mulia Rasulullah SAW. Nah ya ruan mulia Rasulullah SAW ini adalah sekecil terbahas. Kamu terbahas jadi tutup. Kalau menara memadai atau muji Rasulullah anak-anak syams ini cocok. Di atas 1000 jutaan matahari terkelebihan Rasulullah SAW itu cocok dengan sekedar matahari. Nah ini ruan bagian dengan kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Lumayan panjang sebenarnya. Nah, berikut yang ingin menyimpulkan bahwasanya walaupun Muhammad SAW sebagai manusia biasa, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah sebagai utusan Allah dan sebagai penutup lengan Nabi dan Rasul. Nah, ini penting nih. Tidak boleh terlalu apa-apa si bahasa Rasulullah SAW karena nilainya adalah sunnah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi lah kira-kira kita kaca akhlak baginda Rasulullah. Lain dia suku waktu dia saat berjora-jora aran Hasan dan Husain. Nabi jadi pakun. Wai. Berketuan tiba Ali ayah andanya Abah berembe jaduan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di saat para sahabat. Wah, sempurna selaku mana bahasa Pak Kades selaku pokok jadi kedua uswah kenapa gerakan-gerakan perkataan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya andai daripada hanya beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daimal busyra. Dengan demen di pada Rasulullah karena selalu memberikan kesenangan. Apa maksud dengan demen? Asal rapat di pada dengan demen karena Rasulullah tidak pernah menyakiti orang lain. Karena selama-lamanya daimal busyra. Pada batu arah kadang-kadang rasa demen, rasa ndi arah kadang-kadang tosa terdemen liya, arah kadang tosa ndi dalam Rasul ndi nara waktu kok demen. Lesa atau kalau kita sahabat demen dalam menulis Rasulullah berazam bercita-cita piran malik ditulak ada mau barang kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini marah contoh Bilal bin Rabah. Sewaktu meninggal dunia dia bertahan di Madinah. Dia kuasa sehingga dia ingat masa-masa mesra dengan Rasulullah dengan begitu menyenangkan yang namanya baginda Rasulullah SAW. Dia antik lalu jok Syam kira-kira raya Syam lah, rapat-rapat Syam. Perjalanan waktu di sebuah waktu akhirnya ngimpi Bilal. Ya Bilal, mahadil jabwah, makan meneletak cara Bilal melupa li aku, makan melupa, makan yang mah ziarah tipe aku. Nah, kira-kira bahasa bebasnya. Akhirnya setelah dia bangun dari tidurnya, Bilal pun langsung bergegas menuju Madinah, langsung berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir akan diberikan kemudahan untuk sampai kepada Madinah, Makkah untuk berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ruan. Terus
Abu Bakar kangen tentu azan daripada Bilal. Bilal, aneh coba sekali ngebang dulu, malah dapat ingat suasana-suasana malaikat bersama baginda Rasulullah SAW. Dia memilih, bukan dia memilih setulah, dia tahan dan kuat. Karena saking apa? Ingat mengenang masa-masa waktu yang sangat indah bersama Rasulullah SAW. Coba para sahabat selain tiba-tiba di tengah rangan antara berjorak Hasan dan Husain. Ya Bilal, nashtahi an nasma'a adhanak. Melek kedengaran sedang ngembang Bilal ni beli ngembang. Nah, ini jadi kuasa nolak ni je. Saya zuriyah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang walaupun berat, tidak lalu senang ngembanglah Bilal. Baru dengan Allah Akbar selalu dengan kebur, subuh dengan balik. Sekian Malik taik ngebang tu pas nyampe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ndek kuat Bilal untuk melantunkan adzan sehingga dia ingat Malik sekian kuat ingat di baginda Rasulullah SAW. Karena kamu ini ada mantusra. Selalu dengan ini Abu Aida Rasulullah. Aneh. Itu bangkitan di Rasulullah ni bangkitan tu ndek. Ni supaya suasana ndenara fokus gitu ramai saat tu. Nah ini ruang wujud para sahabat yang sangat senang di baginda Rasulullah SAW. Saat kedua, ada dua disebut ni. Wala ayyabin kepada. Ini dua kira mencela Rasulullah. Nah, ini cocok tak? Coba betul-betul saja di dewan tu lah mengingat sani cara Rasulullah Muhammad mencela yang sampai ke suhul dengan lidah-lidah itu hal-hal yang akan bisa menyakiti orang lain kayak Rasulullah SAW. Ya sebuah waktu jaga kepada para nikah. Datang salah satu sahabat saking seng kepada Rasulullah, nanti nebeng anggur. Nah, hidangan sama ini pun macam dulu kan. Kalau Arabe seperti gil-gil sepet-sepet. Anggur di darat main, lalu dengan dulu jelas manis pun anggur ini manis kan. Nanti coba si Rasulullah, ternyata ia asam sepet. Lalu muka Rasulullah tidak mencerminkan ayat mencela tersebut. Tidak mencela. Dia nikmati. Sahabat pun ingin menikmati. Lalu Rasulullah segera untuk menghabiskan. Apa maksudnya? Nanti tidak berasa si para sahabat lalu dia sungguh-sungguh celak-celakan tiba dengan sangat berbeda. Rasulullah menjaga itu. Baik terhadap yang memberikan, baik juga terhadap para sahabat. Jadi dia ada celah-celahan. Nah ini yang perlu kita jaga pada zaman sekarang ini di era yang begitu bebas. Kadang-kadang namun dia terik. Nah akhir para merasa ini terjadilah. Mereka lisan yang tidak terjaga. Padahal menurut para ulama barakatul lisan arba'ah. Ini isi ini lisan nih nak sampai ayat. Ampun berkah lidah-lidah ini ada 4 hal. Apa? Likathratid dzikir. Lidah kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Seperti yang akan disampaikan tadi, ya ayyuhallazina amanu dzikran katsira. Nabi maksud katsira fi ayyi makanin kana jawan kana au bahran memetaut le gawah le kota le atas pesawat lembe dzikran katsira ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jaga lisan. Nanti balik dikathratis salawat ya tante isi dikathratin nasihat ya maka ada sebuah berbagai nasihat ini memang guna kepada pemimpin berikan nasihat kepada kita. Dikathratin nasihat dikathratis salat dikathrati lalu Arab dijadikan perlu baca Quran dikathratin tilawatil Quran. Nah iya wah kita dalam rangka kita memperingati Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir cerita lengkap ya kita kecedulang sisi Bang Guru Pak Kades nih arah karya Tauhid Najib Al-Akhbar ada kitab nih. Ia bercerita dalam karya nih le zaman Malik bin Marwan. Khalifah Malik bin Marwan subuh dengan bajang dikit demen kadu jarang. Itu tulis akhirnya sebuah waktu berjarang anak raja sini lamper jangan kepelot mati anak raja.
neneknya nyala gitu. Anak raja terlambat itu mati tuh nenek aja. Yang indahnya beliau seorang pemuda ini, di saat beliau melampar anak lalu terjadi itu, dia berniat dalam hatinya, hanya berniat. Lamun kejak bebas dengan hukuman raja, jak kebeniat maulid, no, dia bahasa niat doang maulid. Dia berniat, hanya berniat atau maulid. Akhirnya apa terjadi? Tentu lagu terboyang, disuruh pasukan-pasukan boyak anak, bajang sak melanggar anak kanu jak mati pokok nuah nih. Tentu terboyak. Dari sudah harus jok raja, menghadap raja. Lalu sahabat bajang itu, lalu tetap doang. Pokok lamun kelepas lengan hukuman ini kejak pokok jak kebeniat maulid. Maka datang itu berubah kemos raja, kemos bahkan menyambut menit dong iya pokok hukum seberat-beratnya ya pasen apa aja rahasia si dede kanak bajang ampuk sak menejari mula jak adin bercerita senek man terjawab ni ke kejadian apa kejadian adik yang beniat adik yang maulid. Ternyata reaksinya menjinakkan hati seorang raja tersebut. Bahkan tebeng, kepeng sini maulid nih. Nah, berarti belum bukan hanya niat gitu. Dulang setinggi-tinggi. Nabi niatan mau sekuat-kuat, Allah akan kabulkan dan ijabah lewat wasilah baginda Rasulullah SAW. Tidak kahang barang nikah terus bila lebih meriah. Walaupun ruruk dia masih melekat gitu. Ruruk itu nenek tidak ada halangan tantangan. Demi apa? Demi nikmat yang terbesar yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya jadi karengan ini betul mulai. Mudah-mudahan hal-hal yang kecil yang sedikit itu akan memberikan kita manfaat dalam mengarungi kehidupan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.